Mudah-mudahan kami bisa menyampaikan materi dengan baik. Dan yang paling penting sebelum mulai kita pantun dulu ya Bapak Ibu. Ke Pasar Johar membeli gulai. Belinya di warung makan Pak Giri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu sekalian, saya Perdana Dinugroho, saya dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Dan direktorat ini fokusnya adalah izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Jadi ini tim di pusat yang turun ke sarana Bapak Ibu sekalian nanti kalau sudah punya MD. Gitu. Jadi orang Badan POM yang turun ke sarana produksi pangan olahan seperti itu. Dan kami sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Ibu Emma Setiawati, yang telah mengundang kami, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Sejatinya Bu Direktur bersemangat sekali untuk hadir menyampaikan langsung, namun karena ada satu dan lain hal, beliau mewakilkan kepada saya. Dan saya juga ucapkan selamat datang bagi Ibu Betsy Monarfa dari pimpinan GAPMI yang sudah hadir, nanti juga akan memberikan materi, terus juga dari perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Terima kasih sudah hadir. Izin kami langsung membuka dengan slide pertama, Bapak Ibu. Silakan, Mas. Ya, ini slide yang sering saya tampilkan, Bapak Ibu, karena ini yang sering ada di semua organisasi di Indonesia, gitu. Jadi termasuk di Badan POM nanti saya mungkin generasi yang sebelah kiri ya Bu, yang merah, tapi nanti presenter sebelah saya mungkin generasi yang sebelah kanan nanti. Itu nggak tahu Bu. Jadi di industri-industri juga sama Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini mungkin owner mungkin lebih suka dengan yang tertulis gitu ya Bu, ada buku dan sebagainya. Kalau yang kiri ini mungkin generasi-generasi milenial Bu. Jadi yang satu di perusahaan Ibu tuh ada kolonial, ada milenial ya Bu ya. Itu aktualnya juga terjadi di organisasi kami. Tapi kami prinsipnya adalah kita berusaha menjembatani hal itu makanya Bu. Jadi tujuan dari izin penerapan CPPB ini sebelumnya adalah manual Bu. Jadi kalau zaman dulu Bapak Ibu ingat ngurus perizinan itu bagaimana sih Bu? Kira-kira 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ibu masih ingat nggak Bu kira-kira? Ini masih ribet Bu ya? Jadi zaman dulu kalau kita bilang sistemnya itu masih bawa berkas ya Bu, bawa berkas, ngeprint gitu ya, terus kemudian datang ke kantor instansi apapun, Badan POM gitu. Jadi, nah belum tahu tempatnya lagi Bu ya. Nah, habis itu harapannya satu hari jadi gitu ya Bu. Itu terjadi nggak Bu satu hari jadi? Nggak mungkin ya Bu, tapi ekspektasinya seperti itu. Nah, sekarang semuanya serba online, yang sebelah kiri Bu. Semuanya serba online. Kalau orang anak-anak muda ditanya lebih mudah mana, sekarang lebih mudah yang online ya Bu. Tapi bagi orang yang ngerti saja Bu ya, betul. Nah, jadi kalau di sini bilang bagaimana cara menjembatannya ini, beberapa teman kami juga menyediakan pendampingan Bapak Ibu. Jadi dari yang anak muda atau di perusahaan Ibu, di usaha Ibu, ada anaknya yang membantu orang tua. Jadi mereka juga akhirnya bertransformasi digital. Jadi saat ini pesannya adalah transformasi digital itu yang terjadi di Badan POM termasuk di sistem perizinan Bapak Ibu. Jadi dulu mungkin pakai berkas, sekarang semuanya sudah online. Jadi yang dibuat adalah kita mencoba membuatkan sistem yang user friendly. Itu bagi orang anak muda, kalau orang tua lihat yang friendly ya untuk anak muda, yang orang tua bilangnya tetap user suffering atau misalnya tetap sulit gitu. Dulu mungkin harapannya pakai berkas satu hari jadi, sekarang yang tua-tua ini kalau ngerjain langsung nyari tombol submit aja nggak ketemu-ketemu Bu. Bisa seharian nyari sebelah mana ya. Nah, itu ya Bu, ini kebetulan audiensnya sebagian 50-50 nih. Jadi memang seperti itu Bu. Jadi ada hal yang ternyata kalau kita mengharapkan semuanya online cepat masih ada kendala. Nah, di Badan POM kita istilahnya bridge the gap Bu. Jadi kita berusaha menjembatani perbedaan pemahaman transformasi digital tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sangat sulit tanda kutip mencari tombol submit, tombol kirim, tombol upload di mana, mudah-mudahan dengan presentasi hari ini dan juga nanti juga kami siapkan link-link, tadi juga di awal sudah ada link ya Bapak Ibu, ada Instagram dan sebagainya, bisa bertanya langsung, bisa kami dampingi langsung, atau di bawah juga ada booth direktorat, Bapak Ibu bisa bertanya bagaimana cara memohon untuk diberikan pendampingan side by side gitu, satu-satu dengan Zoom ataupun dengan apapun gitu.
Jadi itu yang kita lakukan dan ini memang suka tidak suka, mau tidak mau semuanya perizinannya melewati sistem online, Bapak Ibu. Yang hadir di sini semuanya sudah punya NIB, berarti sudah di luar kepala ya Bu, OSS itu ya Bu. Pusing nggak Bu kira-kira pakai OSS? Sedang, waduh, berarti ada yang lebih, nggak ada yang bilang mudah ya. Oh, dibikinin lagi itu punya. Itu Bu, jadi walaupun Ibu dibuatin, yang paling penting ya Bu dalam keamanan digital ini username password Ibu harus pegang. Ibu harus simpan, kalau perlu itu diwariskan ke anak Ibu. Gitu. Jadi Ibu tahu kalau lupa ada yang bisa backup gitu. Itu penting Bapak Ibu karena apa? Semua data terintegrasi. KTP Ibu terintegrasi dengan pajak. Di sistem ini juga sama Bapak Ibu. OSS itu juga akan membaca pajak, lapor wajib pajak Ibu sudah dilaksanakan atau belum, seperti itu. Jadi langsung kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan slide selanjutnya, Mas. Nah ini tadi Pak Kepala Badan POM, Taruna Ikrar, yang tadi Bapak Ibu foto-foto ya, itu menyatakan ada 1,7 juta pelaku usaha. Nah ini kalau yang Bapak Ibu sekalian punya izin edar MD di Badan POM, Bapak lihat tuh ada 1048. Nah ini Bapak Ibu ini kan mau ikut kelas MD, artinya mau masuk liga, misalnya liga utama ya Bapak Ibu ya, liga utama di Indonesia untuk pangan olahan itu di MD. Jadi Bapak Ibu akan bertemu dengan 9.048 sarana produksi pangan olahan di Indonesia yang punya izin edar MD. Bapak Ibu lihat di situ UMK-nya itu 64,6%. Artinya kalau misalnya dibulatkan 9.000 hampir sekitar 6 ribuan itu UMK Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan 6.000 UMK itu ada yang on off, jadi tahun ini produksi, tahun depan ganti perusahaan. Nah seperti itu. Jadi yang paling penting ketika Bapak Ibu sudah mulai berniat bermain di Liga MD ini ya, Liga Sepak Bola semisal gitu Bu, Bapak Ibu harus paham bahwa komitmen atau memastikan bahwa industri Bapak Ibu ini bisa survive selama 5 tahun. Karena apa? Karena izin edar MD itu berlaku 5 tahun Bapak Ibu. Jadi dipastikan niat benar-benar, tanyakan terus ke dalam diri Bapak Ibu sekalian apakah kita siap untuk MD atau tidak. Walaupun persyaratannya mudah, walaupun ini gratis Bapak Ibu sekalian, tapi apakah kita bisa survive sampai 5 tahun itu diperhatikan kembali Bapak Ibu. Jadi dengan segala kemudahan tetap harus disampaikan di presentasi sebelumnya bahwa tanggung jawab utama keamanan pangan itu ada di Bapak Ibu sekalian. Tugas pemerintah hanya melakukan verifikasi, artinya kita datang, kita cek dokumen, kita uji produk Bapak Ibu seperti itu. Jadi tanggung jawab keamanan pangan itu ada di Bapak Ibu sekalian. Jadi harus memastikan kalau setiap produk pangan olahan yang diproduksi Bapak Ibu itu memenuhi persyaratan keamanan pangan. Kemarin harusnya sudah itu Bu, cemaran apa aja Bu yang ada di pangan yang harus dihindari supaya bisa terwujud keamanan pangan, Ibu? Biologis, kimia, sama Ya, baik, terima kasih. Ini udah jelasnya nggak Bu? Belum, Bu. Belum, masih pemanasan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, jadi hal-hal seperti itu yang kita harus pastikan di produk pangan olahan Bapak Ibu ketika nantinya Bapak Ibu akan memasarkan dalam label izin edar MD tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat di Jawa Barat itu nomor 1, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian di Jakarta sendiri termasuk nomor yang kelima. Selanjutnya, ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sudah pernah didatangi oleh petugas Badan POM belum ya? Belum semua? Tidak ada yang sama sekali? Oke, berarti nanti kalau Bapak Ibu berniat sungguh-sungguh masuk MD, nanti akan didatangi Badan POM. Bukan ngapa-ngapain Bu, kita biasanya datang itu melakukan pembinaan, kemudian memberikan masukan-masukan supaya standar keamanan pangan yang baik untuk produk UMK yang wajib MD itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu mohon dibukakan pintunya Bu sebesar-besarnya dan juga diterima masukan-masukan dan juga silakan berdiskusi Bapak Ibu. Jadi tugas-tugas kami yang ada di pusat maupun di daerah itu juga akan memberikan masukan-masukan, saran-saran supaya produk Ibu ini lebih layak untuk dikonsumsi, apalagi nanti kalau ada visit dari buyer yang lain semisal, atau pertanyaan-pertanyaan apapun, misal persyaratan dari
retailer yang harus wajib MD, mereka akan ada survei dan sebagainya, itu akan jauh lebih baik. Nah ini zaman dahulu itu bentuknya PSB Bapak Ibu, jadi ada petugas Badan POM datang, memeriksa, membuat surat, merekomendasikan, kemudian itu dipakai untuk menguruskan izin edar. Nah, sistem yang sekarang semuanya sudah disatukan atau di eh, konsep satu data Indonesia ya Bapak Ibu, jadi semuanya menjadi satu di dalam sistem OSS dan sistemnya pun online Bapak Ibu. Jadi satu namanya izin penerapan CPPOB. Jadi Bapak Ibu bilang di daerah A, daerah B, provinsi A, provinsi B sama aja bilangnya adalah izin penerapan CPPOB, aplikasinya di isertifikasi.pom.go.id. Nah ini sudah berlaku sejak November 2021 dan ini ada di sini sudah disampaikan dukungan kemudahan berusaha bagi UMK melalui penyederhanaan penilaian. Jadi ada beberapa yang disederhanakan, ada beberapa persyaratan yang uh, berbeda dengan industri yang skalanya menengah atau besar. Selanjutnya, sliding ya. Ya, Bapak Ibu, dasar hukumnya adalah Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2021. Di sana disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan ini bisa bisnis to bisnis, kemasan bak besar, ataupun kemasan retail, ini wajib memenuhi standar keamanan pangan. Tadi arahan Pak Kepala Badan sampaikan standar keamanan pangan ini tidak bisa diturunkan Bapak Ibu. Yang bisa lakukan oleh Badan POM adalah melakukan asistensi regulasi. Setiap kita datang, kita tidak hanya sekedar mencari kesalahan ya Bapak Ibu, prinsipnya Badan POM itu auditornya tidak, untuk UMK tidak mencari kesalahan, tapi memberikan diskusi-diskusi, masukan-masukan bagaimana supaya mencegah kontaminasi ataupun cemaran tadi yang disampaikan Ibu seperti itu. Jadi itu yang diharapkan dan ini produsen ini dalam melakukan kegiatan produksi pangan ini wajib memiliki izin penerapan CPPOB. Disebutnya adalah izin penerapan. Artinya ada konsep standar namanya cara produksi pangan olahan yang baik. Nah itu diterapkan. Nah ketika sudah diterapkan, kita verifikasi, kita lihat, kita keluarkan izinnya. Sederhananya seperti Bu. Jadi ini bukan sekedar dokumen ya Bapak Ibu, tapi sekedar bukan juga sekedar pemenuhan persyaratan gitu. Tapi ini adalah bukti komitmen Bapak Ibu tadi. Tadi sampaikan di awal bahwa kalau Bapak Ibu komit untuk melakukan produksi pangan olahan dengan yang bisa dijual ke seluruh Indonesia, masuk berbagai retail seperti itu, artinya Bapak Ibu harus memenuhi persyaratan standar keamanan pangan tersebut dari sisi fisik bangunan ataupun dari sisi dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan dokumen ini, output ini adalah wujud komitmen tersebut Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengusahakan membuat SOP, memperbaiki fasilitas sampai terbit seperti ini, artinya itu adalah memang bahwa Bapak Ibu berkomitmen dan itu bukti nyata komitmen Bapak Ibu sebagai penanggung jawab utama keamanan pangan. Seperti itu. Jadi prosesnya sekali lagi dari OSS, Bapak Ibu nanti di OSS, karena OSS adalah gerbang utamanya, nanti akan disambungkan dengan aplikasi kami namanya esertifikasi.pom.go.id. Nanti ada ngupload dokumen, kemudian dievaluasi, kemudian terbit seperti itu. Dan lakunya 5 tahun. Dan Bapak Ibu ini rahasia Bapak Ibu. Jadi kalau UMK itu cuma ngupload dokumen langsung terbit Bapak Ibu. Dan itu gratis. Jadi itu faktanya. Tapi yang sekali lagi dipikirkan adalah Bapak Ibu komitmennya seperti apa? Apakah saya hanya ingin membuat nama perusahaan saja atau Bapak Ibu mau sustain atau mau lama gitu ya, memastikan bahwa marketingnya bagus dan sebagainya seperti itu, seperti yang disampaikan arahan Pak Kepala Badan, itu juga harus dipertanyakan kembali Bapak Ibu. Dan juga yang paling penting adalah jenis pangan ya Bapak Ibu. Jadi di presentasi hari Kamis Bapak Ibu sudah disampaikan ya, kalau ada jenis pangan tertentu yang boleh PRT. Artinya tidak semuanya langsung wajib MD seperti itu, tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu contohnya kira-kira kalau abon ikan itu boleh PRT atau tidak ya Bu? MD deh. Serius Bu? Abon ikan nggak boleh PRT? Boleh, baik. Jadi Bapak Ibu sebagai tambahan nanti mungkin di presentasi berikutnya disampaikan. Jadi apa saja sih jenis pangan yang boleh PRT? Itu ada di Perbepom 4 nomor 4 tahun 2024. Itu ada listnya, ada 11. Salah satunya adalah olahan ikan yang kering, seperti itu minuman serbuk dan sebagainya, itu juga termasuk diperbolehkan PRT. Tapi
sekali lagi ketika mau menuju ke MD dicek kembali apakah ini memang secara regulasi wajib MD ataukah karena kita ingin memperluas pasar kita, akses pasar kita, jadi kita harus MD. Jadi perlu dicek lagi. Sementara semisal di PIRT saya masih bisa profit, tapi ketika profitnya sudah sampai sekian yang Ibu setting, terus perlu perluasan lagi ya tentu harus dipikirkan untuk menuju MD supaya tadi Pak Kepala Badan sampaikan bisa meningkatkan pendapatan Bapak Ibu sekalian seperti itu, kemudian menyerap banyak tenaga kerja dan sebagainya sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lakunya 5 tahun dan sistemnya sampai saat ini gratis sampai revisi PP tentang PNBP diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi sampai sekarang masih gratis. Terus selanjutnya, ini secara sederhana Bapak Ibu bedanya kami di pusat di Jakarta di Badan POM itu melakukan sistem yang sama tapi untuk produk-produk yang ekspor Bapak Ibu. Jadi ekspor itu biasanya apakah UMK tidak boleh ekspor? UMK diperbolehkan ekspor selama itu bisa diperiksa oleh Badan POM dan selama dia memiliki hasil pengujian sesuai dengan regulasi negara tujuan ekspor. Kenapa? Supaya tidak ada penolakan dari negara tujuan ekspor seperti itu. Jadi itu dilakukan di pusat, sementara yang di UPT, UPT ini artinya perwakilan Badan POM di daerah di masing-masing ibu kota provinsi ataupun ada beberapa kabupaten kota tertentu, itu Bapak Ibu silakan berdiskusi, berkonsultasi dan pengajuannya melalui sistem e-sertifikasi online, tapi nanti yang mengevaluasi adalah tim dari perwakilan Badan POM di daerah. Dan selanjutnya, nah, kenapa sih harus bikin IPC PPOB? Dokumen ini kenapa penting? Ini penting karena di sistem keamanan pangan di Indonesia, ketika seseorang atau suatu produsen pelaku usaha ingin memproduksi pangan olahan, mereka harus dipastikan sarananya itu valid, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang paling sering nih penyakitnya UMK nih. Jadi pas diajukan alamatnya di sini, ntar pas diperiksa Badan POM udah nggak ada, udah hilang, udah berubah, udah dijual seperti itu. Nah ini penting Bapak Ibu, makanya ini menjadi persyaratan di dalam pengurusan izin edar MD yang nanti akan disampaikan presenter berikutnya oleh Ibu Siti Eliani. Jadi kita harus ngupload namanya dokumen izin penerapan CPPOB. Dokumen yang saya bilang gratis dan berlaku 5 tahun itu Bapak Ibu harus upload di sini supaya bisa membuka akun untuk menambahkan produk-produk pangan apa yang Bapak Ibu ingin daftarkan atau ingin dapat izin dari RMD. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini kami juga sampaikan surat edaran Bapak Ibu pelaku usaha bahwa sejak 2021 diterbitkan, kami mengharapkan seluruh pelaku usaha pangan, tadi saya sebutkan ada 9.048 itu bermigrasi ke dalam sistem online e-sertifikasi.pom.go.id. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita mengharapkan itu semua bisa bermigrasi. Nah, jadi yang sudah punya MD, Bapak Ibu itu juga diharapkan yang dulu udah punya MD, masih berlaku, segera bermigrasi ke dalam sistem tersebut, dan kita kasih jangka waktu itu sampai untuk UMK sampai 2026 Bapak Ibu, tapi untuk yang menengah besar tuh 2025, Desember 2025. Dan ini apa yang paling penting adalah poin 4, ketika produsen pangan olahan non risiko tinggi, maksudnya bukan pangan steril komersial ataupun pangan keperluan gizi khusus seperti itu, maka apabila tidak memiliki ini, nomor izin edar yang telah dimiliki akan dilakukan review kembali dan kemungkinan besar akan dapat dibatalkan. Jadi ini salah satu bentuk kami hadir di acara Badan POM ini untuk memaksimalkan proses migrasi pelaku usaha yang sebelumnya manual menjadi sistem online ini berlangsung dengan lebih cepat dan lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya, ya ini secara umum Bapak Ibu, jadi kalau menengah besar itu paling lambat 31 Desember 2025 di luar Jawa, karena Bapak Ibu kalau di peta tadi Jawa itu sangat banyak. Kalau yang besar itu sampai Desember 2025, kalau sarana lain jauh lebih cepat ke Juni 2025. Nah untuk UMK ini masih longgar waktunya 31 Desember 2026. Jadi Bapak Ibu yang bisa menginfokan ke kolega-kolega Bapak Ibu yang memiliki izin edar MD, baik itu skalanya UMK, silahkan bertransformasi ke dalam sistem e-sertifikasi ini. Selanjutnya, oke, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau di Badan POM itu penerbitan IPC PPOB itu dibagi dua berdasarkan skala usaha dan juga berdasarkan tingkat resiko produk. Tadi Pak Kepala Badan menyampaikan ada
usaha mikro, kecil, dan sebagainya. Nah, itu ada di slide berikutnya. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan PP 7 tahun 2021 tentang UMK, di sini disampaikan bahwa usaha mikro itu modal usaha selain tanah dan bangunan sampai 1 miliar, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu di sini mungkin em, ada yang lebih, akan jauh lebih baik, itu masuk usaha yang lebih di atasnya, yaitu usaha kecil 1 sampai 5, kemudian usaha menengah itu 5 sampai 10 seperti itu. Artinya kalau besar ya di atas 10 miliar tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu masuk dalam kategori mikro atau kecil, artinya Bapak Ibu bisa masuk skema em, kemudahan berusaha yang diberikan oleh Badan POM seperti itu. Jadi dipastikan kembali, dan ini semua datanya bergantung dari data yang di OSS. Jadi Bapak Ibu di fitur yang terbaru kami, kita tinggal melakukan sync OSS, synchronize OSS, seluruh data yang diinput Bapak Ibu langsung terambil di data kami. Jadi skala usahanya akan langsung ketahuan apakah Bapak Ibu ini skala kecil, mikro, atau menengah. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah resiko pangan. Jadi saya masuk ke resiko sedang, rendah, atau tinggi. Nah, ini jangan sampai ketukar-tukar ya Bapak Ibu. 2SS juga ada menengah rendah, menengah tinggi. Nanti Bu Siti Ahliani menceritakan MD juga ada tuh menengah rendah, menengah tinggi. Jadi kalau di eh, produksi pangan olahan Bapak Ibu ini eh, hanya 3 levelnya. Jadi rendah, sedang, tinggi. Pembagiannya bagaimana? Bapak Ibu tidak perlu pusing untuk UMK, semuanya sudah ada di sistem. Yang penting Bapak Ibu pilih jenis pangannya, itu akan langsung ketahuan resiko rendah atau sedang. Bedanya di mana resiko rendah dan sedang? Bedanya adalah di dokumen persyaratannya Bapak Ibu. Kalau resikonya sedang, contohnya seperti frozen food, AMDK, ataupun pangan yang dilakukan pasteurisasi seperti itu, penyimpanan dingin seperti itu, frozen food seperti itu ada harus mengupload dokumen pemenuhan self assessment persyaratan CPPOB. Jadi kita ada form, Bapak Ibu tinggal melengkapi data dukungnya seperti itu. Nah, kalau yang resiko rendah, misal makanan ringan, keripik dan sebagainya itu, Bapak Ibu hanya tinggal mengupload surat pernyataan komitmen saja seperti itu. Jadi itu kemudahan yang diberikan oleh Badan POM. Dan yang paling penting ini salah satu kemudahan lagi, untuk Bapak Ibu bisa terbit dahulu. Jadi saya sudah sampaikan ya, Bapak Ibu bisa sistemnya gratis, terbit, laku 5 tahun, dan diperiksa Badan POM-nya ditunda. Jadi kalau dulu kita datang dulu nih, pastikan dulu sudah ada fisiknya, bangunannya, kemudian produksinya jalan seperti itu. Nah, sekarang ditunda terlebih dahulu. Supaya apa? Ini salah satu bentuk kasih sayang Badan POM terhadap UMK ya Bapak Ibu. Jadi sudah dikasih banyak kelonggaran Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengkhianati. Nah, jadi udah dikasih kelonggaran nih, udah gue kasih apa nih, gue kasih izin, udah dikasih kesempatan langsung ngurus izin edar MD, ternyata pas didatangi Badan POM fisiknya nggak ada, alamat palsu Bu ya. Ada lagu dangdutnya dia alamat palsu ya, nah, kayak gitu Bu. RT berapa, RW berapa nggak ada. Nah, itu Bu. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar Bapak Ibu kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha ini penting. Jadi ketika nginput data itu yang benar-benar saya alamatnya di sini. Ini sewanya bukan yang mau habis minggu depan ya Bu, tapi 2 tahun dan masih ada. Jadi dalam 1 tahun Bapak perhatikan loh. Paling lambat 1 tahun akan didatangin petugas Badan POM. Jadi dipastikan dalam 1 tahun itu alamatnya benar di situ gitu Bu. Kalau Bapak Ibu masih, ini kontraknya mau habis minggu depan ya, jangan ditulis alamat di situ gitu Bu ya. Jadi mohon diperhatikan kembali. Dan juga kalau ada kasus keracunan, naudzubillah ya Bu, tiba-tiba ada keracunan bisa diperiksa sewaktu-waktu. Jadi bedanya seperti itu, UMK ini yang menandatangani adalah di level UPT. Jadi perwakilan Badan POM di daerah, bukan Ibu Direktur, tapi di UPT. Jadi konsultasinya juga nanti dengan UPT, tapi Bapak Ibu kalau konsultasi online bisa langsung bertemu dengan petugas kami di pusat seperti itu. Oke, selanjutnya masih loading nih. Ya, nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah masuk OSS, kira-kira udah tahu kata-kata apa Bu yang sulit? Bu tahu KBLI Bu? Apa Bu kira-kira KBLI? Silakan. Apa ya? Nggak tahu. Ibu KBLI kira-kira apa sih Bu KBLI? Apaan?
KBLI di OSS. Oh iya, OSS dibuatin ya Bu. Oh enggak, gimana Bu? Berarti KBLI kira-kira apa Bu? OS datang ke gerai. Oke, baik. Saya sederhanakan penjelasannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kan punya KTP ya Bapak Ibu. KTP itu ada tulisan NIK, nomor induk kependudukan. Nah, itu nomornya. Nah, kalau di sistem berusaha, UMKM ini punya namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha itu ada nomor 0, kemudian gampangnya kayak KTP Bapak Ibu, jadi ada nomornya gitu. Kemudian KBL ini apaan sih? KBL itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha industri. Nah, artinya apa kalau di KTP contohnya pekerjaan Bu, misalnya nama Atun gitu Bu ya, pekerjaan supir taksi gitu. Nah, KBL itu adalah kerjaan itu Bu, jenis usaha Bapak Ibu itu apa? Nah, itu pakainya kode ada 11051 untuk AMDK dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu harus memastikan KBLI atau pekerjaan yang Ibu tulis itu masuk dalam wilayah pengawasan Badan POM. Itu yang paling suka lupa Bapak Ibu. Jadi Ibu misalnya produksi minuman serbuk gitu, tapi Ibu punyanya KBLI-nya untuk AMDK gitu Bu. Ya nggak bisa, Ibu harus nambah lagi. Itu akan memperlama proses di kami. Jadi ketika ditarik data nggak muncul tuh KBLI. Jadi jenis pekerjaan kalau di KTP Bapak Ibu harus benar-benar sesuai yang Ibu lakukan. Jadi misalnya Ibu punya banyak part time nih, yang satu supir taksi, kemudian supir angkot, supir bajai, supir truk gitu ya, ditulis semua gitu Bu. Jadi KBLI hampir sama Bapak Ibu. KBLI Ibu jenisnya apa aja? Apakah hanya kanan ringan, apa ada minuman serbuk, ataukah ada susu pasteurisasi dan sebagainya, disebutkan semua. Jadi itu KBLI. Nah, nanti kalau ada KBLI, Ibu klik PBUMKU. Nah ini hewan apa lagi nih Bu, PBUMKU Bu? Ribet ya Bu, jadi tapi dua istilah ini paling sering. Jadi diingat-ingat Ibu, ada KBLI, memastikan bahwa jenis pekerjaan atau usaha Ibu itu ada nomor sekian-sekian. Nah, PBUMKU ini perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Ribet banget Ibu artinya ya. Pokoknya gampangannya ini Bu, ketika Bapak Ibu menuliskan pekerjaannya sebagai supir taksi, Bapak Ibu itu harus punya apa Bu? Izin apa Bu namanya kalau supir taksi? Nah SIM-nya itu namanya PBUMKU Bapak Ibu. Jadi setiap KBL itu ada yang memiliki perizinan tertentu. Jadi izin tambahan gitu lah. Gampangannya udah punya jenis pekerjaan atau usahanya apa, itu setiap usaha tertentu ini ada izinnya gitu Bu. Jadi semisal kalau supir Delman atau supir Andong punya SIM nggak Bu kira-kira? Nah nggak ada ya, sama Bu. Jadi ada beberapa KBLI yang nggak punya, tapi ada KBLI tertentu sebenarnya supir kontainer gitu Bu. Truk kontainer pasti punya SIM kan. Nah itu SIM-nya ini macam-macam, ada izin edar pangan olahan nanti dengan Bu Siti ini cerita tentang MDL. Nah kalau yang ini Bu, yang untuk CPPOB itu namanya izin penerapan CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Itu dipilih di sistem OSS, jangan sampai salah Bapak Ibu, karena ada yang milih izin edar. Akhirnya maksudnya ke Bu Siti ini padahal dia belum ngurus IPCPPOB gitu. Jadi diingat-ingat, dan juga izin edar pun PBMK macam-macam. Jadi hati-hati Bapak Ibu, dipilih dengan baik, jangan sampai salah. Karena setiap pekerjaan itu atau usaha itu ada PBMK masing-masing seperti itu. Nah setelah milih, Ibu kemudian masuk ke OSS, nanti dari OSS akan diarahkan ke website kami di sertifikasi. Nanti Bapak Ibu tinggal melakukan upload dokumen. Setelah itu kita kasih evaluasi apakah sudah lengkap atau tidak. Nah, karena ini UMK, selama dokumen Bapak Ibu lengkap semuanya, surat pernyataan di atas materi sudah diupload, dokumen formulir pemeriksaan mandiri sudah diupload, itu langsung terbit Bapak Ibu. Dan itu yang diterbitkan oleh UPT, Kepala UPT atau Perwakilan Badan POM di daerah. Nanti Ibu ngambilnya di OSS tuh. Nah, jadi buka lagi akun OSS, itu sudah terbit perizinan, silakan diambil dari situ. Beberapa sulitan, saya nggak ngerti cara nggak downloadnya di sebelah mana dan sebagainya, itu Bapak Ibu silakan berkonsultasi dengan kami, nanti ada di halaman terakhir ya Bapak Ibu, bisa tanya dengan kami bagaimana cara mendownloadnya seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, waktunya berapa lama? Karena kita bicaranya UMK Bapak Ibu, jadi kalau UMK itu setelah Ibu punya akun, jadi dari OSS, PBMku nanti akan diarahkan ke website kami untuk ngisi profil-profil perusahaan. Itu Ibu ngisi untuk daftar akun gitu ya, itu 3 hari. Setelah itu Ibu kemudian input dokumen. Jadi sebelum masuk OSS disiapin tuh semua dokumen. Nah, dokumennya apa aja nanti akan kami sampaikan di slide selanjutnya, tapi intinya seperti itu. Kemudian dievaluasi itu 20 hari kerja. Nah, setelah 20 hari kerja, Ibu langsung
terinfokan di sistem OSS bahwa itu sudah terbit dan itu berlaku selama 5 tahun. Jadi untuk UMK seperti itu, dan yang paling penting akan diperiksa Badan POM dalam 12 bulan setelah terbit. Kira-kira kenapa sih Bu Badan POM perlu meriksa? Ya, betul Bu. Memastikan bahwa dokumen foto yang Ibu upload sebagai data dukung itu bukan foto tetangga gitu ya. Bukan foto publik yang lain gitu. Jadi itu seperti itu Bu. Jadi dipastikan itu kita lakukan dengan kelonggaran 12 bulan seperti itu. Jadi sampai sini aja ya Bu ya, yang kiri ya, yang 40 hari itu yang menengah besar. Saya selanjutnya, ini secara sederhana Bapak Ibu, jangan lupa urutannya atau keterkaitannya dengan izin edar MD itu seperti apa. Jadi dari OSS, kemudian bikin akun disertifikasi, izin penerapan CPPUB-nya terbit, Ibu cetak atau download PDF-nya, Ibu upload di sistem IREK RBA. Ini untuk pengurusan izin edar MD seperti itu. Jadi dokumen itu yang Ibu punya diupload di dalam sistem selanjutnya di registrasi izin edar di Badan POM atau IREK RBA. Selanjutnya, ini bentuk outputnya ada 2 halaman. Halaman pertama ada PBUMku, halaman kedua ada informasi dari Badan POM seperti itu. Selanjutnya, nah kita langsung lanjut dokumen apa saja yang harus diupload. Nah, Bapak Ibu silakan menghubungi atau mengeksplorasi link berikut ya Bu, ada FAQ, daftar pertanyaan-pertanyaan ada di situ semua, termasuk juga ada bit.ly petunjuk insert. Jadi kalau Ibu klik itu munculnya di pojok kanan atas seperti itu Bu, itu ada apa yang harus dilakukan, video tutorial semua ada di situ Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini persyaratannya hanya 6 Bu, hanya 6 ya Bu. Tapi detailnya akan kami jelaskan. Jadi dokumen ini penting untuk apa? Untuk yang pertama memverifikasi lokasi Bu. Jadi memastikan lokasinya benar, kemudian ruang lingkup usaha. Jadi yang di Ibu input atau KBLI ya Bu, KBLI itu benar gitu. Jadi KBLI Ibu itu usaha perikanan atau usaha pengawetan atau usaha pembuatan mesin seperti itu beda-beda. Jadi dan juga memverifikasi skala usaha, memastikan bahwa bilangnya UMK tapi pas kita datangin udah jadi pabrik besar gitu. Itu juga harus kita verifikasi, dan ruang lingkup prosesnya. Jadi prosesnya apakah melakukan penggorengan, pengemasan, atau ada proses lain yang di pihak ketiga kan, seperti itu juga penting untuk diverifikasi, dikonfirmasi, dan diklarifikasi. Yang pertama adalah peta lokasi, yang kedua denah bangunan, deskripsi, alur proses, panduan mutu, dan hasil pemeriksaan sarana produksi atau evaluasi mandiri untuk UMK. Jadi ini yang nanti akan kami sampaikan, ada 6. Selanjutnya, ya, peta lokasi Bapak Ibu, ini di sistem kami itu titik koordinat Bapak Ibu itu diinput di dalam e-sertifikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara tahunya bagaimana? Bapak Ibu buka Google Map gitu ya, Maps, titikin lokasi Ibu di mana, kemudian klik kanan, itu nanti akan muncul koordinat koma-koma sekian gitu. Nah, itu dimasukkan di dalam sistem, dan juga ini juga bisa di screenshot untuk menunjukkan bahwa lokasi saya itu ada di sebelah sini seperti itu Bu. Itu sudah cukup untuk diupload. Selanjutnya, nah, bangunan layout ini juga penting Bapak Ibu, harus disiapkan, dipetakan, digambarkan dengan baik. Yang penting setiap tahapan diagram alir harus terpetakan di dalam denah atau layout ruang. Jangan sampai nggak ada yang tertulis atau ruang ini untuk apa seperti itu. Ini contoh sederhana dan ini diterima Bapak Ibu. Tapi yang paling penting adalah ada informasi lokasi sarananya seperti apa, bagian ini isinya apa, seperti itu, fungsinya apa gitu. Kira-kira layout ini penting untuk apa ya Bu? Untuk memisahkan antara yang tadi kebersihan fisik, kimia. Baik, terima kasih Bu. Betul. Jadi layout ini dibuat bukan sebagai peta supaya auditor BPOM nggak tersesat ya Bu ya, bukan ya? Bukan Bu. Supaya ketika audit tahu jalan keluarnya, bukan itu. Tapi ini untuk memastikan tidak ada kontaminasi silang bahasa sederhananya. Cemaran yang di sebelah ruang ini tidak mencemari ruang sebelahnya seperti itu, ataupun karyawan yang habis dari kamar mandi tidak langsung megang makanan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini penting dan harus tersedia di dalam dokumen persyaratan CPPUB. Izin Bapak narasumber 7 menit lagi Siap. ya. Lanjutnya,
Ini contoh yang lebih kompleks Bapak Ibu, jadi ada alur yang lebih baik, jadi ada alur karyawan dan juga alur barang. Selanjutnya, deskripsi pangan olahan ini juga penting untuk tahu apa, untuk memastikan bahwa jenis pangannya itu ada di dalam kategori pangan, resiko pangannya benar seperti itu, dan juga spesifiknya benar gitu. Contohnya slide selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi sesederhana seperti ini diperbolehkan. Jadi ada nama, prosesnya seperti apa, komposisinya, ada luarsanya, standar mutu, ini harusnya sudah diajarkan di dalam kelas MD. Jadi seperti ini diperbolehkan. Selanjutnya, alur proses produksi, ini seperti ini dia spesifik setiap produk. Kalau produknya beda rasa, hanya ada perbedaan penambahan rasanya cukup satu saja. Dan yang penting ada simbol atau nomor kalau prosesnya kompleks. Selanjutnya, itu ada 11 Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kok jadi banyak ya yang harus diupload gitu Bapak Ibu. Semua ada contohnya di dalam Bitly SOP izin penerapan CPPOB. Ada contohnya, bukan berarti Bapak Ibu download langsung ganti nama ya Bapak Ibu, dicek kembali apakah sesuai dengan yang diimplementasikan di dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya, ini surat pernyataan. Jadi kalau yang resiko rendah, Bapak Ibu selain ngupload dokumen tadi yang sudah ada contohnya, yang terakhir adalah ngupload surat pernyataan di atas materai. Formatnya sudah ada, tinggal di-download. Seperti itu, kemudian di-upload. Jadi hanya seperti itu langsung terbit Bapak Ibu, kalau dokumennya lengkap. Nah, kalau yang resiko sedang, selanjutnya ada formulir penilaian mandiri. Jadi ini Bapak Ibu berperan sebagai badan POM internal gitu. Jadi berperan sebagai badan POM, auditor badan POM yang mengecek kira-kira persyaratan ini sudah cukup atau belum ya. Gitu. Saya selanjutnya, jadi diisi semua Bapak Ibu, ini PDF yang bisa diisi, data dukungnya bisa diupload seperti itu. Saya selanjutnya, nah itu ada gambar picture, bisa di-download kalau ada file gambarnya. Kalau mungkin sulit, Bapak Ibu tinggal kasih lampiran pemenuhan 1 sampai 68 seperti itu. Selanjutnya, ya ada 25 aspek CPPOB. Kalau Bapak Ibu sudah pernah punya nomor PIRT, tentunya ada aspek-aspek yang sama dengan ini. Jadi yang penting di sini ada dokumentasi, foto ataupun foto dan dokumentasi. Jadi ada warna biru itu cukup dengan dokumen, kalau foto itu yang warna abu-abu. Selanjutnya, ya, ini Bapak Ibu dipastikan tidak ada 8 temuan kritis Bapak Ibu ya. Kalau ada langsung nilainya jadi D seperti itu. Jadi yang paling penting tidak ada penggunaan bahan baku dan tambahan penolong yang tidak sesuai dengan regulasi, tidak ada pemantauan tahapan kritis. Jadi waktu Ibu goreng dibiarkan gitu, itu termasuk kritis. Tidak ada evaluasi produk akhir, Bapak Ibu tidak menetapkan ini layak atau tidak, ini bisa lolos QC atau tidak, itu kritis. Tidak ada pencegahan kontaminasi silang, ada bahan kimia non pangan mencemari produk. Nah ini cuci tangan yang mengarah langsung ke arah pengolahan ini masuk kritis. Kemudian ada kesalahan atau pelanggaran pada label yang sudah diingatkan pada pertemuan hari Kamis kemarin. Selanjutnya, ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya harus follow dulu ya Bapak Ibu. Ada Waspot Pangan di Instagram, ini kami yang paling aktif. Bapak Ibu juga bisa live chat kami di waspotpangan.pom.go.id. Di pojok kanan bawah ada live chat. Tugas kami melayani Bapak Ibu dari jam kerja tanpa istirahat jeda. Jadi jam 12 sampai jam 1 itu akan ada yang respon. Dan yang respon bukan chatbot, Bapak Ibu, yang respon adalah manusia. Jadi rekan-rekan kami. Jadi silakan Bapak Ibu, itu bentuk pelayanan kami terhadap Bapak Ibu sekalian. Burung cendrawasih, burung nuri. Bisa dibeli di tanah Papua. Cukup sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan ke Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah buat Pak Perdana Arif. Baik Bapak dan Ibu, karena ini panel dari paparan terkait tata cara pengajuan izin penerapan CPPOB, terus nanti lanjut ke pendaftaran berikutnya. Jadi mungkin pertanyaannya dikit dulu. Silahkan siapkan pertanyaan terbaik karena nanti ada
hadiah istimewa gitu ya dari kami. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke pemateri berikutnya. Kami panggil Ibu Dokteranda Siti Eliani, APT MKM. Kami persilakan Ibu untuk ke depan. Silahkan Ibu. Ya. Baik, silahkan Ibu. Beliau adalah pengawas farmasi dan makanan ahli media di Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Jadi kalau tadi Pak Perdana Ari itu sudah berkiprah lama di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan terkait izin-izin bagaimana sarana produksi pangan olahan yang baik sebelum daftar MD ke Badan POM. Nah, dengan Ibu Siti Eliani ini, beliau akan menjelaskan gimana sih daftar produk ke Badan POM, persyaratan apa saja, label produknya pun harus seperti apa, itu ada kriteria-kriterianya. Ya, jadi silahkan disimak. Jangan lupa dicatat gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, topik yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Eliani adalah, sebentar, sudah ada di layar ya? Oh, sudah ada. Registrasi pangan olahan terintegrasi online single submission berbasis risiko risk-based approach. Kepada Ibu Siti Eliani kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Biar masih semangat ya. Bapak Ibu sekalian, ini saya menyampaikan berdiri saja supaya bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Saya senang karena ramai sekali yang bisa hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha calon untuk mendapatkan izin edar MD ya. Amin. Saat ini sudah punya nomor izin edar PIRT, betul kan? Ya, jadi kita naik kelas ya, seperti tadi Bapak Kepala Badan sampaikan, harus naik kelas mikro kecil itu, usaha mikro kecil, menengah sih lebih ini ya, mikro kecil terutama itu supaya naik kelas, produk-produknya itu bisa dapat izin edar MD, begitu ya. Bahkan kalau memang produknya itu tidak bisa PIRT, kan ada ya. Kalau di PIRT itu hanya ada, kalau tidak salah berapa belas ya, 12 jenis pangan ya, 12 apa 15 saya lupa, 12 kalau nggak salah. Nah itu selain itu tidak bisa PIRT, nah harus naik ke MD. Atau Bapak Ibu sekalian ini usahanya sudah berhasil di PIRT, kemudian tempat usahanya sudah bercerai gitu ya. Sudah pindah, tidak di rumah tinggal lagi, dapurnya tidak bersama lagi dengan rumah tangganya, maka itu segera didaftarkan menjadi MD. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Mas Perdana ya. Jadi itu CPPOB itu merupakan salah satu persyaratan untuk mendaftarkan akun perusahaan. Nah, pendaftaran akun perusahaan itu nantinya akan mendapatkan user ID dan password. Dengan user ID dan password itu Bapak Ibu sekalian baru mendaftarkan produk pangan olahan. Jadi memang ada rangkaiannya ya Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan cepat putus asa. Kami akan siap membantu, membimbing Bapak Ibu sekalian, mendampingi Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya sudah cukup lama kami mengadakan sosialisasi dan desregistrasi di seluruh UPT di seluruh Indonesia, begitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu kalau ini kan pasti daerah Jabodetabek. Kita juga ada di Bogor, kemudian ada juga di DKI, begitu ya. Mungkin mudah-mudahan udah pernah mengikuti acara sosialisasi kami. Nah, sekarang saya akan sampaikan sedikit ya, merefresh Bapak Ibu sekalian supaya nanti produknya bisa didaftarkan menjadi MD. Next slide. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri ya, walaupun tadi Mbak MC sudah bilang, Mbak Moderator sudah bilang, saya Siti Eliani, biasa dipanggil Eli. Ya, jangan dipanggil Siti ya, kalau dipanggil Siti nggak noleh nanti saya ya.
Nah, saya sekarang ini di Direktorat Registrasi Pangan Olahan, direktorat yang fungsinya adalah memberikan izin edar kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, baik. Nanti kita akan sedikit agendanya, yang penting mengenai registrasi. Kemudian satu lagi hal yang akan saya sampaikan mengenai risiko menengah rendah. Risiko menengah rendah itu hampir sama sebetulnya dengan PRT, sangat mudah sekali. Bapak Ibu tinggal enter di dalam sistem, kemudian izin edarnya jadi. Ya, tetapi ada sesuatunya. Nanti akan saya sampaikan. Next slide. Nah, tentunya pada acara ini kita akan memahami bagaimana cara meregistrasi pangan olahan, ya. Dan satu lagi bagaimana mendaftarkan, bagaimana jadi izin edar itu selalu disertakan dengan label yang harusnya Bapak Ibu gunakan untuk bisa mengemas daripada produk Bapak Ibu sekalian, ya, label. Ya, nanti sedikit akan saya sampaikan. Sebetulnya memang materi ini harusnya ada dua materi begitu, tapi nggak apa-apa ya, kita sampaikan satu materi di dalam satu sesi begini gitu ya. Next slide. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sekalian harus tahu ya dasar hukum. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan itu harus ada dasar hukumnya. Jadi registrasi pangan olahan juga harus ada berdasarkan dasar hukum, gitu ya. Kalau undang-undang pangan udah tahu, ya, namanya kita berkecimpung di pangan olahan. Jadi harus tahu mengenai undang-undang pangan. Nggak usah dihafal Bapak Ibu sekalian. Di-download saja di JDI, hanya Badan POM ada, tinggal dibaca saja begitu ya. Saya juga nggak hafal nomornya berapa begitu ya. Jadi nomor 18 tahun 2012 itu Undang-Undang Pangan, kemudian PP 46 tentang keamanan pangan. Nah, kemudian yang sekarang ini, kalau dulu kan ada namanya IREK, kita istilahnya IREK lama ya, yang di alamannya s-rek.com.go.id. Mungkin sudah pernah buka-buka subsite-nya registrasi dan sudah pernah mengalami dengan IREK lama. Sekarang juga masih bisa digunakan, tetapi hanya untuk perubahan variasi. Kalau pendaftaran baru sudah nggak bisa, daftar ulang juga nggak bisa. Jadi sekarang kita dengan IREK RBA, ya, di alamatnya irek-rba.com.go.id. Jadi hanya ada kata-kata RBA bedanya, ya, karena kita terintegrasi dengan OSS, begitu ya. Nah, kemudian ini ada peraturan yang Undang-Undang Ciker, kemudian PP-nya nomor 5. Sebetulnya Badan POM juga nomor 10 ada, peraturan Badan POM. Nah, kalau yang peraturan teknis ini yang masih baru, Bapak Ibu sekalian, nomor 23 tahun 2023 tentang registrasi pangan olahan. Silakan dibuka, silakan dibaca bagaimana sih cara registrasi pangan olahan. Ya. Baik. Slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin edar itu memang wajib. Sebelum produk diedarkan ke konsumen itu wajib mempunyai izin edar. Nah, izin edar ini ada dua pangan, ada pangan segar atau pangan olahan. Kalau pangan segar sudah pasti tidak di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu adanya bisa di Kementerian Pertanian, bisa di KKP untuk ikan dan hasil olahan. Kalau Kementan bisa pertanian dan ya hewan ya di sana begitu. Nah, untuk yang pangan olahan itu bisa di yang Bapak Ibu sudah punya PIRT, ya, atau yang tidak boleh PIRT nomor izin edarnya harus ke Badan POM, MD ataupun ML yang impor, gitu ya. Jadi paham ya bahwasanya ada pangan olahan yang tidak boleh izin edarnya PIRT. Apa contohnya Bapak Ibu sekalian satu? Boleh? Hah? Hah? Oh, frozen food, betul sekali. Frozen food itu tidak bisa PIRT. Nanti dia bisa ke MR Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu dia ke yang tinggi atau menengah tinggi. Begitu ya.
MR itu kan mudah juga seperti hanya satu hari kerja begitu langsung nomor izin edarnya keluar tanpa ada penilaian, tanpa hasil analisa gitu ya. Baik, next slide. Nah ini sudahlah ya cerita kami bagaimana kami menyiapkan aplikasi IREK RBA ini begitu ya. Kita mulai dari blueprint di tahun 2021, kemudian 2022 kita membuat aplikasi dan penerapannya di September 2022. Pendaftaran akun dulu di bulan September itu kalau tidak salah di tanggal 19 itu sudah produknya, seminggu sebelumnya pendaftaran akun. Ya. Nah, jadi sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih ya Bapak Ibu sekalian untuk IREK RBA. Kemudian next slide. Nah, kemudian risiko. Jadi kalau di IREK lama kita punya 4 risiko. Ya, itu yang risiko sangat rendah, kemudian rendah, kemudian sedang dan tinggi. Itu ceritanya dulu. Nah, di IREK RBA ini hanya ada 3 risiko, nanti akan saya sampaikan. Nah, itu dengan tentunya dari PP 5 tersebut diturunkan bahwa Badan POM mempunyai risiko sebetulnya di OSS itu ada 4. Ada rendah satu lagi begitu ya. Tapi Badan POM tidak tidak mengadopsi yang rendah. Karena rendah itu hanya NIB saja Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara kita Badan POM karena pangan olahan itu risikonya, sebetulnya risikonya tinggi begitu ya, karena dikonsumsi manusia. Oleh karena itu, Badan POM ingin punya database untuk produk-produk yang beredar di seluruh Indonesia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, walaupun dia menengah rendah, tetap memasukkan ke dalam sistem aplikasi IREK RBA tersebut. Jadi kami Badan POM punya data begitu ya. Tapi itu tadi diberi kemudahan oleh Undang-Undang Ciker untuk izin edarnya risikonya menengah rendah. Nah ini kriteria itu bisa menyebabkan penyakit. Kemudian apakah ada misleading information biasanya di label ya yang seperti itu atau non-compliant. Non-compliant itu biasanya persyaratan keamanan. Apakah itu BTP, apakah dia mikro ataupun logam berat. Nah, kemudian kriteria seperti peruntukan itu menjadi pohon keputusan dari suatu produk pangan itu risikonya apa. Kalau dia memang peruntukan tahu ya Bapak Ibu sekalian untuk orang sakit, untuk bayi, ibu balita itu masuk ke dalam peruntukan. Itu udah pasti ketinggi nanti risikonya. Kemudian begitu apakah berklaim? Berklaim tahu Bapak Ibu? Misalnya tinggi vitamin C di labelnya ada. Kalau membaca label ada tinggi vitamin C atau rendah lemak, begitu ya. Atau apalagi tinggi kalsium. Nah, itu adalah pangan olahan yang berklaim. Nah, itu pasti masuknya ke risiko tinggi. Kemudian apa lagi? Bahan tambahan pangan. Tahu ya BTP? Contoh BTP salah satu apa? Apa, Bu? Pewarna, betul. Nah, micin itu adalah apa namanya? Golongan BTP-nya? Penguat rasa ya Bu ya, penguat rasa atau pengawet. Nah, itu BTP. Nah, BTP punya batas maksimum atau punya nilai di dalam peraturan BTP ya, bisa di-download, bisa dilihat, itu akan masuk ke tinggi. Tetapi kalau yang tidak punya batas maksimum tidak masuk ke tinggi, bisa masuk ke MR gitu ya. Nah, kemudian ada bahan-bahan baku yang juga mempunyai batas maksimum. Nah, itu juga menjadi pertimbangan dia masuk ke risiko mana. Misalnya ginseng. Ginseng itu kalau pakai ekstrak dia harus berapa banyak bisa masuk ke pangan, itu masuknya ke risiko tinggi nantinya. Bisa guarana dan ada beberapa memang bahan baku yang memang diatur kadarnya di pangan begitu ya. Baik, itu ya yang menjadi kriteria hingga jadilah risiko yang diadop oleh Badan POM. Next slide. Ada 3 tadi saya bilang risikonya, yaitu risiko tinggi,
Risiko tinggi tadi kan saya sudah bilang ya. PKGK, tahu ya PKGK itu yang tadi peruntukan pangan keperluan gizi khusus. Bisa pangan diet khusus atau pangan keperluan medis khusus. Nah, itu biasanya untuk yang pabrik perusahaan yang sudah besar gitu ya, menghasilkan produk-produk seperti ini begitu ya. Kemudian yang berklaim tadi sudah saya sampaikan ya, yang berklaim kemudian pangan GMO, iradiasi, penggunaan BTP dengan batas maksimum, penggunaan bahan baku dengan kadar tertentu, itu masuknya ke tinggi. Jadi pohon keputusannya kalau Ibu input di dalam sistem IREK RBA tadi, kemudian Ibu menggunakan pengawet produknya, misalnya keripik, singkong, pakai pengawet misalnya ini ya contoh. Atau pakai pewarna lah. Kalau yang balado barangkali pakai pewarna begitu ya supaya warnanya kuning merah gitu. Nah itu langsung masuk ke tinggi. Ya. Nah kemudian tinggi itu juga dibagi dua. Ada yang notifikasi, ada yang tinggi biasa. Notifikasi itu sebetulnya ini hanya SLA. Jadi kalau yang tinggi tadi SLA-nya 30 hari kerja. Kemudian kalau SLA itu waktu kita mengerjakan ya SLA apa namanya ya iya betul saya sampai lupa ya jadi itu 30 hari kerja. Kalau yang notifikasi itu 15 hari kerja setengahnya. Itu adalah produk-produk organik, kemudian produk sejenis, kemudian produk apa lagi yang SNI sukarela. Nah, SNI sukarela itu ya. Kan SNI ada wajib, ada sukarela gitu ya. Kemudian, oke, itu yang PMR. Nah, punya sertifikat PMR juga dari Direktorat Pengawasan Produksi Dinas Perdana. Jadi kalau punya sertifikat PMR itu masuk ke tinggi notifikasi resikonya. Nah, kemudian kedua adalah resiko menengah tinggi. Resiko menengah tinggi adalah produk-produk SNI wajib. Misalnya, minyak goreng sawit, itu adalah produk SNI wajib, gula kristal putih, kemudian tepung terigu, garam beriodium, ikan makarel, sarden, tuna dalam kaleng, itu SNI wajib. Kemudian, apalagi, coklat bubuk, kopi instan, itu ya, yang saya ingat ada kurang lebih berapa belas produk-produk SNI wajib begitu ya. Nah ini masuknya ke risiko menengah tinggi. Persyaratan yang mudah juga hanya sertifikat SNI ya, tanpa hasil analisa kecuali mencantumkan tabel informasi nilai gizi, kemudian menggunakan BTP. Itu nanti harus ada hasil analisanya. Karena nilai-nilai zat gizi itu kita tidak tahu kalau hanya melihat, tapi harus ada hasil analisa dari laboratorium. Berapa nilai karbohidratnya, berapa nilai total, berapa nilai proteinnya, ya, berapa juga nilai daripada gula dan garamnya. Itu adalah standar zat gizi untuk mencantumkan tabel informasi nilai gizi. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, mikro kecil boleh tidak dengan hasil analisa zat gizinya, tapi cukup mengambil nilai-nilai tadi zat gizi yang saya sampaikan di peraturan Badan POM. Silakan di-download, ada peraturannya. Peraturannya di situ ada, sudah tahu misalnya. Tetapi produknya itu harus sesuai dengan deskripsi yang ada di sana. Misalnya bakso daging gitu ya, diproduksi oleh mikro kecil. Itu lihat saja di peraturan itu, ada nggak namanya bakso daging, definisinya sekian-sekian, jumlah dagingnya sekian. Nah, jika ada persis seperti yang tertera pada peraturan itu, silakan diambil saja nilai-nilainya. Ya, nilai lemak totalnya, nilai karbohidratnya, nilai protein, masukkan ke dalam sistem IREK. Nanti akan keluar nilai-nilai yang harus tersaji ya, yang tersaji yang akan dicantumkan di label. Buat tabel informasinya juga, nilai gizinya juga ada. Ada aplikasinya maksud saya ya. Silakan nanti dipelajari di subsite-nya registrasi pangan olahan. Itu banyak sekali informasi-informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan.
Nah, kemudian ini yang ketiga maaf, ketiga ini adalah menengah rendah. Yang ini yang sebetulnya yang saya sorot untuk teman-teman yang baru mau naik ke MD. Barangkali memang produknya itu bisa PIRT, tapi mau naik ke MD gitu ya. Karena tadi bisa aja tempat produksinya sudah berpisah dari rumah tinggal gitu ya. Dan memang omsetnya juga sudah besar begitu ya, sudah banyak sehingga majulah ke MD gitu, naiklah ke MD. Walaupun dia misalnya keripik begitu ya, keripik kan sebetulnya masih bisa PIRT kalau tidak pakai BTP ya. Nah, kemudian eh, ini adalah produk-produk yang MR ini menengah rendah ini Bapak Ibu hanya menginput dalam sistem IREK-RBA, kemudian tidak ada analisa, kemudian langsung jadi setelah selesai Bapak Ibu menginput data-datanya begitu ya, menginput dan mengupload ya. Jangan lupa. Nah, ini adalah semua pangan olahan yang tanpa BTP dengan batas maksimum bisa di sana, kemudian bisa disimpan beku atau tidak. Tadi yang saya sampaikan ya, bakso kan jarang pakai BTP ya, BTP punya numerik gitu maksud saya. Nah, itu bisa di MR ini begitu ya, empek-empek dan sebagainya gitu. Baik, bisa dipahami ya, yang masuk ke MR, MT, dan T begitu ya. Next slide. Nah, kenapa Bu Eli dibuat aplikasi baru? Kan udah ada dulu IREK-RBA begitu ya, yang online juga, yang berbasis internet begitu ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita buat aplikasi baru ini? Karena tidak match, saya tidak terlalu bisa IT ya. Tidak matching antara aplikasi IREK lama dengan IREK-RBA. Strukturnya itu tidak sama. Salah satunya adalah nomor izin edar atau PB Unku ya untuk RBA ini kita kenal dengan istilah PB Unku. Tadi sudah disampaikan Mas Perdana apa singkatan PB Unku ya. Nah, kemudian ini tidak sama yang dulu berapa digit karena belum pernah punya MD lama ya, 12 digit. Ya. Dulu izin edar itu 12 digit, kalau sekarang dengan IREK-RBA 15 digit. Salah satu digitnya itu kami mengakomodir tingkat risiko tadi. Ya. Tingkat risiko tadi diakomodir di dalam digit 15 di paling depan. Jadi untuk menengah rendah 0, kemudian menengah tinggi 1 dan tinggi 2. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di sana dengan IREK baru, di depannya 0 itu berarti produk ini adalah risiko menengah rendah. Ya. Next slide. Izin Ibu, waktunya masih ada 20 menit lagi ya Bu. Ya. Jenis kemasan juga berbeda Bapak Ibu sekalian. Berbeda kodenya. Ya, itu makanya berubah di dalam membuat aplikasi baru. Next slide. Ini depannya, nah ini saja. Jadi memang karena IREK-RBA itu sudah terintegrasi dengan OSS, makanya Bapak Ibu mulainya dari OSS. Begitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Perdana, untuk IPC PPOB juga dimulainya di OSS. Sama dengan izin edar. Nanti di OSS itu ada registrasi juga, pasti NIB sudah punya, kemudian nanti akan dapat di OSS itu akan mengambil namanya ID izin. Ya, kalau di registrasi. Nah, ID izin ini untuk harus dipilih sama tadi dengan IPC PPOB, harus dipilih ya sedemikian rupa apakah masuk produk Bapak Ibu sekalian masuk ke tinggi, menengah tinggi, atau menengah rendah, atau tinggi notifikasi. Itu harus tahu. Nanti ngambil ID izinnya juga berbeda. Karena kalau menengah rendah itu adalah sertifikat pemenuhan komitmen, ambil ID izinnya. Kalau menengah tinggi itu adalah sertifikat persetujuan, ya. Kemudian kalau yang tinggi itu adalah izin edar, ya, izin edar notifikasi ataupun izin edar biasa, gitu ya. Ada kalau yang notifikasi tadi yang produknya masuk notifikasi, dia di ujungnya ada notifikasi. Kalau MT tadi di ujungnya ada SNI wajib, di ujungnya kalau ngambil ID izin, ya. Kalau nggak praktek susah ya membayangkannya. Biasanya kita kalau misalnya itu memang ada pendampingan langsung praktek kita
mengambil ID izin, kemudian pendaftaran akun, kemudian pendaftaran produknya. Tapi nggak apa-apa, sekedar pengetahuan dulu. Ibu Bapak kan bisa baca nanti ya di peraturan. Oke, setelah itu baru nanti pindah stepnya ke Badan POM, ke irek-rba.pom.go.id tadi untuk pertama pendaftaran akun perusahaan. Next slide. Nah, jadi ada 2 tahap, pendaftaran akun dan pendaftaran produk. Tadi sudah saya sampaikan di awal, pendaftaran akun itu untuk mendapatkan user ID dan password. Kemudian pendaftaran produk untuk mendapatkan PB Unku atau izin edar. Gitu ya. Baik, next slide. Ini alurnya. Jadi pendaftaran akun Bapak Ibu sekalian, ini sudah dari OSS ya tentunya. Nanti di dalam sistem OSS ada yang ke KL begitu. Ada hijau begitu ya, tinggal ngeklik di situ nanti akan terhubung ke KL masing-masing. Perizinannya mau di KL mana begitu, misalnya mau di Badan POM. Nah ini nanti pendaftaran akun mulai dari NIB nanti tadi juga ya, NIB RBA ya, tadi Mas Perdana juga bilang harus ada NIB. Saya dengar tadi udah pada punya NIB. Kemudian websitenya dibuka, kemudian input data, nama perusahaan, itu biasa, menginput aplikasi nama perusahaan, kemudian penanggung jawab dan sebagainya. Kemudian kami data-data pendukungnya NIB diupload, nanti setelah ini ada persyaratannya apa saja, diupload di dalam sistem, diinput dan diupload, kemudian tunggu 10 hari kerja kami akan mengevaluasi apakah disetujui atau masih ada tambahan data yang harus dilengkapi. Disetujui nanti akan terkirimlah user ID password. Ya. Next slide. Nah ini persyaratannya apa saja untuk akun. Baca yang merah muda saja, yang ini impor. Ya, yang MD saja, NPWP pasti sudah punya PIRT. Kemudian kedua adalah NIB, RBA tadi sudah juga punya. Kemudian kalau Badan POM atau registrasi hanya yang dokumen NIB, RBA dan standar RBA sama dokumen NIB, RBA dan izin RBA ya. Jadi yang 2 dan 3, yang 1 tidak ada yang rendah ya, tidak masuk ke situ. Yang hanya NIB saja. Kemudian penerapan CPPOB tadi sudah ya dijelaskan oleh Mas Perdana ya Bapak Ibu sekalian bagaimana cara mendapatkan IP CPPOB ya. IP CPPOB itu adalah tadi yang saya sampaikan merupakan salah satu syarat untuk mendaftarkan akun ya. Jadi memang ada keterkaitan. Kenapa Mas Perdana duluan yang menyampaikan tadi supaya alur pikir kita sejalan begitu ya. Baik, next slide. Ya, sekarang produk. Setelah dapat user ID dan produk, Bapak Ibu di alamat yang sama tadi masukkan user ID, masukkan password. Silakan diganti passwordnya yang mudah dihafal atau mudah diingat begitu ya. Dan tolong password jangan diberikan ke sembarang orang, terutama BJ. Tahu BJ Bu, Mbak? Biro jasa, ya, biro jasa, tapi dalam tanda kutip yang bukan membantu Bapak Ibu sekalian, malah menyusahkan. Nanti sudah bayar sekian ratus juta, atau terlalu besar ya, sekian puluh juta, tapi nomor izin edarnya nggak jadi-jadi, begitu ya. Urus saja sendiri. Kami fasilitasi Bapak Ibu sekalian, jangan takut, jangan mudah menyerah, begitu ya. Kalau di daerah itu saya senang sekali kalau sesdes di daerah. Jadi para pelaku usaha mikro kecilnya itu antusias sekali untuk mendapatkan izin edar. Sampai kita tuh mau maghrib itu masih aja ditungguin begitu ya. Pengen dapat hari itu dia izin edarnya. Kalau edar itu bisa hari itu jadi sekalian mulai dari akun sampai dapat izin edar begitu ya. Kita juga sebagai petugas juga senang kalau Bapak Ibu sekalian dapat izin edar gitu ya. Nah ini yang risikonya tergantung ya Bapak Ibu sekalian, mana yang rendah itu diimpor-impor jadi. Kemudian yang tinggi dia punya sertifikat, ada pre-verifikasi. Jadi kami ada petugas yang PFM Mandia itu akan mengecek benar sertifikat SNI-nya masih berlaku, benarkah untuk produk itu. Tadi yang kalau ada tabel informasi di nilai gizi kami cek dulu hasil analisanya. Begitu juga kalau punya BTP. Nanti setelah itu diberikan surat perintah bayar.
Kalau Ibu Bapak sekalian bayar lewat sistem langsung ada di sana, ya perintah bayarnya. Nah kalau MT dari kami perintah bayarnya, ya. Kemudian setelah bayar langsung ke Ibu Direktur untuk validasi. Jadi nomor izin edarnya. Nah kalau tinggi ini yang 30 hari kerja ada penilaian evaluator dulu, kemudian verifikasi oleh verifikator 1 dan 2, baru validasi oleh Ibu Direktur atau oleh Ibu Deputi tadi yang ada di sini, atau Bapak Kepala Badan begitu ya, tergantung. Untuk produk PKMK itu Kepala Badan, untuk produk pangan Dairy Yusuf PDK itu Ibu Deputi, yang lainnya Ibu Direktur. Ya, dari 16 kategori pangan kalau Bapak Ibu tahu ya ada peraturan mengenai kategori pangan. Silakan dilihat di websitenya Badan POM di JDIH tadi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengenal, oh produk saya ini masuk kategori PAN 14 untuk minuman. Ya, minuman serbuk, minuman cair. Kemudian oh produk saya ini masuk KP1, KP kategori pangan. Produk saya ini karena susu dan hasil olah gitu ya. Jadi ada 16 kategori pangan di dalam peraturan tersebut. Nah, ini 30 hari kerja SLA ya yang berbeda ya Bapak Ibu sekalian, itu dievaluasi kemudian baru baru jadi izin edar. Ya, bisa dipahami ya bagaimana untuk mendapatkan izin edar dari semua tingkat risiko tadi. Next slide. Nah, ini persyaratan tadi akun sekarang produk. Harus ada komposisi, harus ada proses produksi, penjelasan kode produksi, penjelasan kedaluarsa, rancangan label, semua. MR juga harus ada rancangan label. Kemudian spek BTP kalau pakai BTP, hasil analisa kalau memang tinggi, ya, hasil analisa mikrobiologi, logam berat yang sesuai persyaratan. Kemudian kalau pakai tabel informasi nilai giri, nilai gizi, kemudian BTP kalau pakai BTP punya batas maksimum, ya itu diupload di dalam sistem. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tadi Mas Purbana sampaikan kalau dulu kan bawa berkas tuh kalau mau dapatkan izinnya, dan sekarang nggak usah, pakai laptop aja sama internet. Jangan lupa internet ya, kita nyambung kalau nggak pakai internet gitu ya. Nah itu saja, masukkan ke dalam soft copy filenya semuanya dalam bentuk soft file, soft file gitu, tinggal diupload di dalam sistem. Ya, baik, next 10 menit lagi. 10 menit lagi katanya, belum label ya. Ini PNBP, silakan dicermati. PNBP di nomor PP nomor 32 tahun 2017 tadi Bapak sampaikan, mikro kecil bisa 50%. Ya. Tapi kalau yang 0% itu masih di Kementerian Keuangan, belum jadi-jadi. Berdoa saja semuanya 0% untuk mikro kecil. Next slide. Kalau pangan itu berkisar dari 100.000 sampai paling mahal 3 juta. Cuma 3 juta. Yang untuk tadi peruntukan ya, produknya sama berklaim. Ini contoh label. Nanti bisa materi kan akan dikasih panitia ya. Contoh label, bagaimana label kalau posisinya semuanya di depan. Kemudian ada 2 sisi, depan dan belakang. Nah, yang penting adalah, next slide, informasi-informasi yang harus ada di depan, atau di bagian utama, atau di bagian yang mudah dilihat, itu adalah 1, nama jenis. Di sini nama jenisnya apa Bapak Ibu? Tempe lenjer. Kemudian nama dagang, kalau ada nama dagang itu tidak wajib, ada juga nggak masalah. Gitu. Tapi sepertinya kalau tidak punya nama dagang kayak nggak punya nama gitu ya. Nah, ini nama dagangnya tidak Pio begitu ya. Kemudian apalagi bersih atau isi bersih kalau cair. Di sini ada kan berat bersihnya berapa? 700 gram. Kemudian nomor TBMUKU atau nomor izin edar didahului dengan BPOM RIMD. Nanti 15 digitnya tunggu NIO-nya jadi begitu ya. Kemudian apalagi halal, logo halal, punya sertifikat halal BPJP harus di bagian depan peraturannya, ya, dengan logo halal begitu ya. Sudah tahu ya logo halalnya ya, logo halal Indonesia. Kemudian satu lagi, baik digunakan sebelum, itu harus di depan peraturan baru, ya, peraturan label baru. Kalau dulu kan bisa di belakang dengan kode produksi. Kode produksi boleh di belakang, tapi kalau untuk kedaluarsa baik digunakan sebelum harus di depan.
di depan juga ya, dengan menyebutkan kota, kabupaten, kode pos Indonesia. Ya, minimal itu saja. Ya. Kemudian apalagi harus di depan udah ya semua ya. Kemudian yang lain ya, boleh di bagian lain misalnya komposisi, next slide. Komposisi, kemudian tabel informasi nilai gizi, kode produksi, apalagi peringat. Ini contoh logo halal. Next slide saja. Next. Nah, bagian lain bisa di komposisi, tabel informasi nilai gizi, kemudian kode produksi, petunjuk penyajian boleh, 2D barcode badan POM boleh di bagian belakang. Kemudian kalau misalnya produknya mengandung alergen, ya, itu harus dicetak tebal di komposisi. Contoh-contoh alergen bisa dicek di peraturan label pangan olahan. Ya, ini salah satunya contohnya pempek biasanya pakai apa Bapak Ibu sekalian? Kayak ikan. Ikan itu adalah salah satu bahan yang bisa menyebabkan alergi. Ditebalkan ikannya, kemudian disebutkan mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Mungkin boleh ditunjuk supaya nampak gitu, karena nggak punya pointer. Ya, next slide. Nggak bisa ya di situ ya. Next slide. Daftar bahan sudah, kemudian bahan daftar, daftar bahan itu diurutkan dari yang terbanyak ke yang sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya tepung terigu 50%, di bawahnya ada gula, nah sekian persen. Kemudian kalau ada bahan tambahan pangan, untuk 5 jenis ini disebutkan golongannya dulu. Apa saja itu? Pengaturan. Jadi misalnya pengaturan natrium benzat, ya jadi golongannya atau pewarna tartrazin CI sekian, pemanis sakarin, kemudian antioksidan, ya antioksidan BH atau BHT, kemudian satu lagi tadi yang Ibu bilang penguat rasa mononatrium glutamat, ya pecin itu mononatrium glutamat, ya atau bisa saja inosinat begitu ya. Nah ini memang golongan BTP ini kalau digunakan di produk Bapak Ibu sekalian harus disebut golongannya dulu baru namanya, harus sepasang. Tetapi kalau pakai pengemulsi, penstabil itu tidak perlu disebut. Misalnya pengemulsi mononatrium gliserida itu mononatrium gliseridanya nggak usah disebut, nggak apa-apa, ya. Tapi harus jelas kalau dia pengemulsi nabati atau hewani. Next slide. Next slide. Nah ini contohnya kalau ada mengandung babi ya, nanti dibaca aja ya. Apa namanya tuh? Peringatannya ya. Kalau yang bersumber babi sama yang diproduksi bersamaan. Next slide. Ini BTP juga ada, BTP pemanis ya. Ada misalnya untuk pemanis buatan disarankan tidak dikonsumsi, atau kalau dia pakai aspartam mengandung PDA bla bla. Kemudian kalau dia poliol konsumsi berlebih mempunyai efek laksatif, itu harus ada di label. Next slide. Apalagi minuman beralkohol, udahlah ini nggak ada ya yang produksi minuman beralkohol ya. Next slide. Susu, produk susu ini peringatannya kalau dia kental manis atau krimer kental manis atau susu kental manis gitu ya. Next slide. Ini Bapak Ibu sekalian, silakan diakses rumah Siripo kami. Di situ ada, next slide. Di situ ada bagaimana simulasi untuk pendaftaran tadi. Mau risiko rendah, menengah rendah ada. Kemudian ada juga menentukan kategori pangan, cek kategori pangan. Di situ sampai ada kode KBLI. Tadi Mas kebenaran sudah singgung ya mengenai KBLI. Karena sekarang itu harus ada sesuai KBLI-nya. Di sini, di Siripo ini sudah tercantum. Misalnya bakso daging. Bakso daging itu bayarnya berapa, definisi bakso daging berapa, yang harus dianalisa apa saja, kemudian KBLI-nya apa saja, kemudian ya udah itu ya kategori pangannya pada saat milih itu ada. Jadi silakan dibuka Siripo registrasi pangan olahan.